Takwa di sini yang minta diperhatikan lebih khusus oleh Nabi Muhammad, karena kalau di sininya benar, maka bentuk ibadah yang benar akan menjadi benar dan bermanfaat di kehidupannya di dunia. Tapi kalau sudah di dalam hatinya tidak benar, isinya kapitalisme, bagaimana duit segini bisa menjadi begini, bagaimana usaha yang segini bisa berkembang begini, bagaimana jumlah properti yang begini bisa naik menjadi begini, lalu kemudian dia melakukan ibadah kepada Allah, tahajudnya, ziarahnya, nangisnya, zikirnya, itu semuanya tidak memiliki harga di hadapan Allah, karena dia melakukan semua itu bukan tujuannya ingin mendekat kepada Allah, dapat ampunan Allah, mendapat ridhonya Allah, tapi semuanya untuk dunia fana yang akan ditinggalkan itu. Kelasnya sangat rendah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada harganya di mata Allah. Bahkan Allah murka dengan ibadahnya kepadanya, karena di dalam ibadah dia meletakkan unsur menduakan Allah Subhanahu wa taala. Zikir pengen harta, tahajud pengen jabatan, ziarah kepengen naik pangkat. Kenapa kok semuanya dikaitkan dengan dunia? Karena di dalam hatinya tidak ada Allah. Allah Rasul berfirman, di dalam hati manusia, jika Allah Rasul bersabda, di dalam hati manusia jika ada dunia maka Allah akan keluar. Jika ada Allah maka dunia tidak akan masuk kepadanya. Tidak akan mungkin di dalam hati seorang mukmin akan berkumpul dua. Yang pertama kecintaan kepada Allah, dan yang kedua kecintaan kepada harta benda dan dunia. Ini tidak akan mungkin berkumpul. Ketika hatinya orang terisi dengan sayangnya, dengan ambisinya, dengan perhatiannya, melebihi kepada perhatian ibadah dari perhatian dunianya, lebih besar perhatiannya kepada dunia daripada kepada ibadah, berarti orang ini hatinya sudah terisi oleh duniawi. Dan ketika orang hatinya terisi oleh duniawi, nilai takwa sudah tidak ada, bahkan kecintaan kepada Allah sulit untuk didapatkan. Ketika kecintaan kepada duniawi sudah melekat dalam hati seseorang, sehingga dia hitung-hitungan dengan Allah, kalau untuk syahwatnya mau 1 juta, 10 juta, 100 juta dengan gampang dia keluarkan. Tapi ketika untuk ibadah 1 juta menjadi sebuah perhitungan berkepanjangan yang terkadang tidak cukup istikharah 7 kali, saudara. Saking takutnya kehilangan harta. Ditegur oleh Allah dalam Quran. Bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan wal akhiratu khairun laka minal ula. Dan banyak ayat lain, apalagi hadis Nabi yang kemudian memberikan peringatan kepada kita, kalau mau baik jangan terlalu cinta kepada dunia, jangan terlalu fokus kepada dunia. Kerja, yang penting kamu kerja secara wajar, tetapi kemudian kamu meletakkan dunia melebihi kecintaanmu kepada Allah, takut kepada dunia melebihi ketakutanmu kepada Allah, sayang kepada dunia melebihi sayangmu kepada Allah, berkorban untuk dunia melebihi pengorbananmu untuk beribadah kepada Allah. Maka Nabi mengatakan hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Kamu akan salah selalu, sholatmu akan salah, zikirmu akan salah, majlismu akan salah, kerjamu akan salah, pesantrenmu akan salah, ibadahmu akan salah, didikanmu akan salah, santrimu akan salah, dan semuanya akan salah karena dia sudah memegang ujung pangkal daripada kesalahan. Wa sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kemudian terus kesucian itu diperjuangkan oleh Nabi, diajarkan oleh Nabi. Selama 10 tahun, dari mulai umur 40 Nabi diangkat jadi Nabi, sampai 10 tahun, bahkan 13 tahun, beliau kemudian melakukan hijrah ke Madinah. 70% yang digarap oleh Nabi
kepada sahabat-sahabatnya, mulai dari subuh, pagi, siang, sore, malam, ketemu lagi kepada subuh. 1 tahun 360 hari, 3.600 hari dalam 10 tahun yang digarap oleh Nabi. Terus adalah masalah bagaimana keyakinannya, kesuciannya, kebersihannya, batinnya, i'tiqadnya, imannya, mahabbahnya, dan kemudian sahabat menjadi kuat imannya, bersih batinnya, kokoh i'tiqadnya. Lalu kemudian diancam akan disembelih, diancam akan dibunuh, diancam ibunya akan dibunuh, dirampas hartanya, dan seterusnya dan seterusnya. Apa yang dikatakan oleh sahabat? Silahkan, mau bunuh saya, bunuh, rampas harta saya, rampas, mau habisin keluarga saya, habisin. Tetapi kamu tidak mungkin membeli iman saya di dalam hati saya. Karena sudah ditancapkan oleh Nabi Muhammad selama 10 tahun dididik. Makanya Bilal bin Rabah lolos dengan dalam ujiannya. Ammar bin Yasir lolos dalam ujiannya. Khabbab ibn al-Arad lolos dalam ujiannya. Sayyidina Abu Bakar lolos dalam ujiannya. Yang kalau ujian itu diturunkan oleh Allah kepada kita saat sekarang ini, belum tentu dalam 1 jam kita bisa bertahan dengan iman. Kita sholat, sahabat sholat. Kita zikir, sahabat zikir. Kita sholawat, sahabat sholawat. Kita sedekah, sahabat juga sedekah. Tetapi kenapa dikatakan bahwa kita tidak akan sama seperti mereka saat menghadapi ujian-ujian dan cobaan? Permasalahannya bukan di dohirnya, bukan di perbedaan sholatnya, bukan di hitungan sholawatnya, bukan. Perbedaannya ibadah mereka dan ibadah kita keluar dari hati yang tidak sama. Jika hatinya sama, maka kualitasnya akan seperti mereka. Tetapi ketika hatinya tidak sama, maka mereka adalah mereka dengan segala keagungan kemuliaannya, dan kita tetap seperti ini dengan segala pelanggaran dan maksiatnya.